Perkenalkan, nama saya Gervi Kusoro, MPM 2021-84 204008. Di sini saya akan menjelaskan atau membaca tentang aturan jumlah. Definisial, aturan turunan dan teorema turunan. Aturan turunan dan teorema turunan dapat digunakan secara praktik untuk menyelesaikan turunan sebuah fungsi tanpa menggunakan definisi turunan. Kita biasa menyebut teorema ini sebagai rumus, oleh karena itu sah-sah saja jika kita menyebut aturan-aturan di bawah ini sebagai rumus turunan. Teorema dalam matematika merupakan sebuah pernyataan yang benar dan dapat dibuktikan menggunakan definisi. Begitu juga dengan teorema turunan. Kebenarannya dapat dibuktikan dengan menggunakan definisi tertentu. Jadi di sini ada aturan 1, turunan fungsi konstata, dan aturan yang kedua, turunan fungsi identitas, dan aturan yang ketiga, turunan fungsi aljabar, dan aturan yang keempat, turunan fungsi hasil kali konstata dengan fungsi, dan aturan yang kelima, turunan jumlah atau selisih fungsi, dan aturan yang keenam, turunan perkalian fungsi, dan aturan yang ketujuh, turunan pembagian fungsi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Vesy Arnia Amalia dari kelompok 3 jurusan Pendidikan Kimia. NPM 2021-8420-4003. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema E pada aturan pencarian turunan. Ini adalah contoh soal untuk teorema E atau aturan jumlah. Tentukan turunan dari X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 7. Sudah diketahui bahwa rumus teorema E adalah dfx plus gx sama dengan dfx plus dgx. Mengaplikasikan soal ini ke dalam rumus yang sudah ada. Jadi X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 7. X kuadrat X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 7 sama dengan dfx plus dgx. Misalkannya jadi d x pangkat 3 plus d 4x kuadrat plus d 7 sama dengan, tinggal menurunkan 3 yang ada di pangkat x ini, jadi kita pindahkan ke bawah, jadi 3x. Karena kita telah memindahkan 3 ini ke depan, kita harus mengurangi dengan 1, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2 plus 4x kuadrat. Kayak gini, 2 dikali 4 sama dengan 8. Seperti biasa, ini dikurang 1 apabila ditaruh di depan. Nah, 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kita taruh X ini, jadi karena sudah ditaruh di depan, jadinya 2 dikurangi 1 jadi X pangkat 1. Jadi kita nggak usah tuliskan pangkatnya, jadi ditambah D. Karena 7 adalah konstanta, kita tidak usah, kita taruh di 0. Ini sama dengan 3X pangkat 2 plus 8X. Hasilnya jadi begitu. Soal yang kedua ini, tentukan turunan dari 2X pangkat 6 plus 4X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 2X plus 24. Nah, seperti yang tadi kita lakukan, kita tinggal menaruh D, tulis soalnya 2X pangkat 6 plus 4X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 2X plus 24. Kita tinggal memisahkannya ya. 2X pangkat 6 plus D 4X pangkat 3
plus D7X kuadrat plus D2X plus D24. Nah, kita tinggal mengalihkannya, jadi 6 kali 2 sama dengan 12X. Kalau kita sudah mengalihkan 6 kali 2, maka pada pangkat 6 ini kita menguranginya dengan 1, jadi 6 kurang 1 sama dengan 5, jadi 12X pangkat 5 plus 3 kali 4 sama dengan 12. Karena kita sudah mengalihkan pangkat dengan yang ada di depan X, maka X-nya pangkat X akan dikurangi dengan 1 sama dengan jadi X kuadrat plus 7 kali 2 sama dengan 14. X pangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nggak usah menulisnya. Plus 2X. Karena X di sini nggak punya pangkat, kita tulis dengan 2. 24, karena ini adalah konstanta, maka sama dengan 0. Jadi ini hasilnya. Kita tidak usah menulis ini dengan 0. Maka turunan dari 2x pangkat 6 plus 4x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x tambah 24 sama dengan 12x pangkat 5 tambah 12x pangkat 2 tambah 14x tambah 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Yofi Lamera, MPM 2021-84 204004, kelompok 3. Bagian pertama dari teorema ini kadang disebut sebagai teorema dasar kalkulus pertama, menunjukkan bahwa sebuah integral tak tentu satu dapat dibalikan menggunakan pendiferensialan. Bagian kedua kadang disebut sebagai teorema dasar kalkulus kedua, mengizinkan seseorang menghitung integral tertentu sebuah fungsi menggunakan salah satu dari banyak antiturunan. Bagian teorema ini memiliki aplikasi yang sangat penting karena ia dengan signifikan mempermudah perhitungan integral tertentu. Pertanyaan yang pertama kali dipublikasikan dengan bukti matematika dari versi terbatas. Teorema dasar diberikan oleh James George tahun 1638 sampai 1675. Yang kedua, Richard Barrow tahun 1630 sampai 1677 membuktikan versi umum bagian pertama teorema ini, sedangkan murid Barrow, Isaac Newton tahun 1643 sampai 1727 menyelesaikan perkembangan dari teorema matematika di sekitarnya. Gottfried Leibniz tahun 1646 sampai 1716 menisistematisasi ilmu ini menjadi kalkulus untuk kuantitas infinitesimal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dari Radispo Seren, mahasiswa Universitas Musamus, angkatan 2021, jurusan Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menerangkan tentang turunan, yaitu turunan yang membahas tentang teorema E atau aturan selisih. Teorema E atau aturan selisih bisa ditulis fx sama dengan fx kurang gx. Lalu bisa juga
fx aksen x sama dengan f aksen x kurang g aksen x. Untuk membuktikan dapat ditulis fx sama dengan fx kurang gx, atau f aksen x sama dengan f aksen x kurang g aksen x. Sekarang kita akan menggunakan definisi turunan yang ditulis fx sama dengan limit a mendekati 0 menjadi fx menjadi fx tambah h kurang gx tambah h fx sama dengan limit a mendekati 0 fx tambah h kurang gx tambah h kurang fx kurang gx dibagi h. Lalu di sini kita akan memisahkan antara f dan g. Maka dapat ditulis limit a mendekati 0 sama dengan fx tambah h kurang fx kurang gx tambah h kurang gx dibagi h. Kemudian limit a mendekati 0. Di sini kita akan memisahkan antara g dan x, namun penyebutnya tetap sama. Fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Di sini lagi limit h mendekati 0 gx tambah h kurang gx bagi h. Untuk definisi fx dan gx akan menjadi f aksen x kurang g aksen x. Maka terbukti dengan fungsi fx yang awal. Demikian pembuktian turunan teorema F. Di sini saya akan mengerjakan 2 soal untuk menjadi penjelas dari pembuktian ini.
sini saya akan tulis fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang maaf di sini 3x pangkat 2 kurang 5x pangkat 2. Maka ditulis 3x 3 kali 2 6, jadinya 6x kurang 5x kali 2 10. Maka dapat ditulis 10x. Ini hasil dari teorema E. Soal yang kedua, fx sama dengan 4x pangkat 2 kurang 6x pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 14x kurang 36x. Demikian penerangan saya tentang turunan dari teorema E atau aturan selisih. Terima kasih.